Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqna li syari'atihi wa habbaba ilaina bihabibihi wa rasulihi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumihi yaumil qiyamati, amma ba'du. Para saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang mulia dan semoga selalu dimuliakan Allah. Puji syukur selalu kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sholawat salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagus-bagusnya makhluk Allah yang Allah ciptakan. Juga sholawat salam atas keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan peristiwa pada zaman Rasulullah SAW di mana para sahabat berbiat, berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit. An Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, wa kana syahida badron wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabah. Diceritakan oleh Ubadah bin Somit, dan Ubadah ini salah satu sahabat yang ikut berserta Rasulullah saat menghadapi perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama kali yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah SAW saat Rasulullah dan para sahabat ini diperangi oleh para kufar Makkah. Waktu itu perang Badar itu diriwayatkan kekuatannya tidak seimbang menurut akal yang sehat. Karena Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya itu jumlahnya 313. Dan dari orang-orang Makkah, orang-orang kafir Makkah itu kurang lebih berjumlah 1000. Ini perang yang luar biasa, sampai disebutkan perang ini
dinamakan perang Al-Badrul Kubro, perang Badar yang besar. Dalam peperangan ini Allah mengirimkan bala bantuan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Bala bantuan yang dikirim oleh Allah untuk ikut berperang membela Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan perang ini berakhir dengan kemenangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan perang ini kemudian merubah perjalanan Rasulullah dan sahabatnya luar biasa. Setelah itu kemudian orang kafir Quraisy berbondong-bondong mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu sahabat yang ikut perang Badar adalah Ubadah bin Samit. Beliau juga salah satu sahabat-sahabat yang ada di depan saat berbiat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut Lailatul Aqobah, artinya biat pada malam di tempat yang namanya Aqobah. Bahwa anna Rasulullah SAW qol, Nabi Muhammad SAW berkata, wa haulahu isabatun min ashabihi, dan pada saat itu di sekitar Rasulullah itu ada segerombolan atau ada sekelompok sahabat-sahabatnya. Rasulullah bersabda, berkata kepada para sahabat yang ada waktu itu bersama-sama Rasulullah itu, Rasulullah berkata, bayi'uni alayya, bayi'uni alayya, berbeatlah engkau semua kepada aku, berjanji setialah kamu semua kepada aku. Apa yang diaturkan Rasulullah atau yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat untuk berbeat itu adalah satu, alla tusriku billahi syai'a. Di sahabat-sahabat dijanji oleh Rasulullah agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Allah tusriku, agar engkau semua tidak menyekutukan billahi, menyekutukan Allah syai'an, terhadap sesuatu yang lain. Wala tasriku, dan janganlah engkau mencuri. Wala tasnu, dan janganlah engkau melakukan zina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah engkau membunuh anak-anakmu. Wala ta'tu bibuhtanin, dan janganlah engkau melakukan kebohongan atau menjalankan kebohongan, taftarunahu, yang engkau bikin, kebohongan itu yang engkau bikin, baina aidikum wa arjulikum, baik antara dilakukan baina aidikum wa arjulikum, artinya bahwa kebohongan itu datang dari diri sendiri. Alla ta'tu bibuhtanin min qibali anfusikum, jadi agar tidak mendatangkan kebohongan dari arah diri kamu semua. Atau tidak boleh berbuat kebohongan kepada manusia lain di saat manusia-manusia lain itu tidak ada di sekitarnya.
artinya tidak ada di sekitar kamu semua. Ini Rasulullah Muhammad SAW membaiat atau menjanji atau mengajak sahabatnya untuk berjanji setia, untuk tidak melakukan kebohongan. Wala ta'saw fi ma'rufin, dan janganlah berbuat maksiat di dalam kebagusan. Wala ta'saw fi ma'rufin, janganlah kamu melakukan maksiat di dalam kebagusan. Kalau siapapun yang menyempurnakan dari kamu semua, artinya dari para sahabat itu, menyempurnakan janjinya, menyempurnakan biatnya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Faman wa faminkum fa ajru 'ala Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya. Dan siapapun yang menjalankan amalan-amalan yang merusak janji setia itu, selain menyekutukan Allah, maka dia akan disiksa atau mendapatkan akibatnya di dunia ini. Kalau kemudian dia mendapatkan akibatnya di dunia, seperti dia mendapatkan hukuman, maka hukuman itu menjadi kafaroh, melebur dosanya orang itu. Tapi apabila dia melanggar janjinya, selain menyekutukan Allah, kemudian dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka tentu segala sesuatunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah mengampuni, maka dia akan dapat ampunan. Tapi apabila dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka tentu akan mendapatkan siksa nanti. Wa insya'a wa man asaba min dzalika syai'an summa satarahu Allahu fa huwa ilallah in syaa'a fa'anhu wa in syaa'a qabahu. Artinya kalau dia melanggar janji, melanggar biatnya itu, dan dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh bagi dia, menjadi sesuatu yang melebur dosanya, sehingga dia sudah tidak mendapatkan akibatnya atau siknya di akhirat nanti. Tapi apabila kemudian dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka segala sesuatunya terserah Allah. Kalau Allah mengampuni, ya dia dapat ampunan. Tapi apabila Allah menghendaki dia mendapatkan siksaan, maka Allah akan berikan siksaan. Kemudian para sahabat itu yang waktu itu bersama Rasulullah itu semua berbiat, berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sebutkan bahwa yang pertama adalah berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, karena memang dosa yang paling besar yang dilakukan manusia di muka bumi ini adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ini paling berat, naudzubillah min dzalik. Kita harus berusaha untuk tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau kita bersyahadat itu, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah,
bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan yang kita sembah, tidak ada Tuhan yang berhak ditaati atau disembah kecuali hanya Allah. Itu tauhid. Ya, ini para sahabat semua dijanji oleh Rasulullah SAW karena ini dosa paling besar. Tentu ini juga harus kita pegang teguh. Kita mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat untuk selalu menguatkan iman kita, tauhid kita di dalam hati kita. Karena seluruh dosa itu diampuni oleh Allah kecuali menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tasriku. Agar kita tidak boleh mencuri, ya, mencuri. Baik secara terang-terangan atau secara diam-diam, artinya tidak dilihat orang lain. Mencuri itu kalau dia pelakunya pejabat itu disebut korupsi. Gitu ya. Kalau pelakunya ini, kalau yang dicuri itu uang rakyat, uang negara, itu namanya korupsi. Ini dosanya besar itu. Ya, itu termasuk dia mengambil haknya orang lain, mengambil haknya rakyat, dan ini nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah itu berat sekali karena dia harus minta maafnya kepada siapa? Karena ini uangnya rakyat, uangnya orang banyak. Itu namanya korupsi. Ini kalau pelakunya pejabat, orang-orang besar. Kalau pelakunya itu penjahat kelas teri, ya namanya mencuri, nyolong gitu ya. Ini tidak boleh kita lakukan karena kita ini mengganggu haknya orang lain. Nah, ini para sahabat dibeat oleh Rasulullah. Wala tasriku, janganlah kamu mencuri. Wala tasriku. Karena buntutnya panjang, orang melakukan pencurian itu buntutnya panjang. Akan mengganggu hubungan antara pencuri dengan yang dicuri. Mengganggu komunikasi, mengganggu persaudaraan. Dalam konteks sekarang, kalau orang mencuri kemudian yang dicuri itu lapor aparat hukum, tentu kita akan berhubungan dengan hukum. Akan berhubungan dengan aparat hukum, dan ini melelahkan sekali. Ya, menyita pikiran, menyita waktu, menyita tenaga, bahkan juga menyita biaya-biaya. Maka kita harus berupaya keras untuk mengikuti jejak para sahabat, mengikuti dawuhnya Rasulullah SAW agar kita tidak melakukan pencurian. Kemudian wala tasnu. Rasulullah membeat para sahabatnya wala tasnu, dan janganlah melakukan perzinahan. Nah ini kadang-kadang kita melihat sekarang ini orang menganggap ringan dan enteng melakukan perzinahan, padahal zina ini termasuk minal kabair, termasuk golongan dosa-dosa besar ya. Karena zina adalah perbuatan hubungan selayaknya suami istri antara pria dan wanita yang tidak diikat dengan ikatan pernikahan. Ini namanya zina, dan itu harus kita hindari. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, perbuatan zina, karena zina itu sangat menjijikkan, perbuatan yang sangat menjijikkan. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Karena perzinahan ini bisa merusak juga, merusak diri sendiri dan orang lain. Ini tidak boleh, apalagi yang melakukan ini sudah punya suami atau sudah punya istri. Wah, ini akan menghancurkan rumah tangga orang lain. Wala taqtulu auladakum,
dan janganlah membunuh anak-anaknya. Dulu pada zaman jahiliyah itu sebelum orang-orang kafir ini mendapatkan petunjuk dari Rasulullah, apabila dalam satu keluarga ini diberi atau dikaruniai anak perempuan itu, mereka merasa malu. Sehingga banyak kasus orang tua membunuh anaknya, manakala anaknya ini lahir yang kelaminnya ini perempuan. Ini tidak boleh. Karena laki-laki dan perempuan itu hakikatnya sama di sisi Allah. Derajatnya sama, kewajibannya sama, haknya juga sama. Sama-sama mulianya di hadapan Allah. Perempuan itu tidak lebih hina daripada laki-laki, laki-laki juga tidak lebih mulia di atas perempuan. Mulianya seseorang itu karena ilmu, karena amal solehnya, karena akhlak budi pekertinya. Itu mulianya manusia, baik dia perempuan atau laki-laki. Sepanjang dia punya ilmu, ilmu itu diamalkan, dia punya akhlak yang mulia, punya budi pekerti yang baik, maka dia mulia di sisi Allah. Tapi hakikatnya kedudukan manusia laki-laki dan perempuan itu sama. Maka kita tidak boleh merasa malu mempunyai anak perempuan. Dan kita juga tidak boleh bangga atau terlalu bangga mempunyai anak laki-laki. Ini tidak boleh kita bedakan. Nah, pada waktu itu, zaman jahiliyah ini, orang-orang kafir Quraisy itu kalau punya anak perempuan dia merasa malu, dan sampai kadang-kadang itu orang tua tega membunuh anaknya atau bahkan menanam anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Pada konteks sekarang kita juga sering membaca berita-berita baik melalui televisi atau media-media yang lain, sering juga orang tua membunuh anaknya. Nah, ini perbuatan yang dosa. Nah, ini dulu para sahabat dibiat oleh Rasulullah untuk tidak membunuh anak-anaknya dengan alasan apapun. Wala ta'tu bi buhtan taftarunahu. Janganlah kamu melakukan kebohongan baina aidikum wa arjulikum, baik kebohongan terhadap diri sendiri atau kebohongan kepada orang lain. Wala ta'su fi ma'ruf. Kita tidak boleh melakukan maksiat di dalam kebaikan. Artinya bahwa kita ini apabila mengajak orang lain berbuat baik, itu caranya juga dengan cara yang baik. Ya. Tidak boleh kita mengajak orang lain kebaikan, tapi caranya mendatangkan kemungkaran. Ini tidak boleh. Satu contoh umpamanya, ada sekelompok orang, dia punya keinginan untuk menutup satu klub dugem ya, klub dunia gemerlap yang dianggap di situ mendatangkan kemaksiatan. Dia ingin melakukan nahi mungkar, tapi caranya dengan mendatangkan kemungkaran yang baru. Ini tidak boleh. Begitu pula kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi dengan cara memaksa. Ini juga tidak boleh. Wala ta'su fi ma'ruf itu artinya kita melakukan kemaksiatan di dalam kebaikan. Ya, contohnya itu mengajak orang berbuat baik, tapi dengan cara kita memaksa
atau bahkan kita mengancam, kita mengajak orang baik, kemudian orang ini menolak diajak kebaikan, terus kemudian kita ancam. Ini juga tidak boleh. Diancam mau cidrai atau disakiti, ini tidak boleh. Nah, apabila di antara kamu semua ini bisa menyempurnakan janji-janji tadi, maka dia akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Fa'ajruhu 'ala Allah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah itu para sahabat berbeat kepada Nabi Muhammad untuk menghindari apa yang sudah diikrarkan di hadapan Rasulullah, apa yang sudah mereka lakukan untuk berbeat, berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita semuanya berupaya juga dengan sekuat-kuatnya untuk satu, melakukan apapun amalan, ucapan yang berakibat syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian kita juga harus menghindari tadi amalan berupa mengganggu hak orang lain. Jangan sampai kita melakukan perzinahan. Kita harus menghindari itu. Jangan sekali-kali membunuh anak-anak kita. Anak-anak kita adalah karunia Allah. Anak-anak kita adalah nikmat dari Allah sekaligus amanat yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Kita berupaya keras agar anak-anak kita itu menjadi generasi penerus kita. Kita harus didik mereka, harus kita ajarkan mereka kebaikan-kebaikan, harus kita tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia, sehingga anak-anak kita akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua selalu bisa mengikuti ittiba'u sunnati Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.